Dan yap, hai, ketemu lagi dengan Mak Eksis di sini di Salina Abrisam Channel. Jangan lupa di subscribe dan lonceng notifikasi. Oke, selamat nonton. Hai, ketemu lagi dengan Mak Eksis di sini teman-teman. Dan ya ini ke siang hari, matahari sangat terik. Oke lah, nggak jadi masalah, sudah jadi kebiasaan. Jadi mau panas mau hujan tetap dinikmati, namanya kehidupan tambak ya teman-teman. Jadi yang masih penasaran dan yang baru masuk di YouTube ini dan penasaran melihat keadaan tempat di sini, jadi silahkan di scroll dulu scroll dulu ke bawah ke YouTube saya. Paling awal tuh pasti kalian tahu, oh ternyata seperti ini. Jadi kenapa aku sering bilang seperti ini teman-teman ya. Jadi kehidupan di tambak seperti itulah, dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan segala hal itu. Pokoknya di sini tuh kita keterbatasan betul, mulai dari bahan-bahan pangan dari bahan-bahan pokok, semua itu terbatas teman-teman. Jadi kita harus bersabar, kalau di sini tuh nggak boleh ngeluh, pokoknya nikmati aja yang ada di sini teman-teman. Dan kalau di siang gini tuh biasanya matahari sudah mulai kayak sudah mulai menyengat teman-teman, karena ini ya, lihat kan dulu tuh di sana kan tuh pas di depan rumah tuh tambak langsung kan, dan sangat berdekatan. Jadi kalau matahari lagi teriknya, angin hembus ke sini tuh subhanallah panasnya sangat panas teman-teman. Jadi kenapa aku katakan di sini panas, di luar dari matahari yang terik itu juga kita berada di tempat yang memang dikelilingi dengan air asin teman-teman ya. Jadi kalau kalian pikir itu muara nggak asin ya, kalau di tambak ya tidak bakalan dikasih masuk air ke dalam tambak kalau kondisi air itu nggak asin. Jadi air tambak itu pasti akan asin teman-teman ya, walaupun memang air di muara sebenarnya itu terkadang asin terkadang tidak. Jadi itu petambak tahu bagaimana kondisi air yang harus dikasih masuk ke tambak dan mana yang tidak. Jadi kenapa aku bilang panas tuh karena hawa dari dalam tambak teman-teman. Kalau terik matahari itu ya sudah, kita bersabar aja dengan keadaan di sini. Jadi kalau ada yang tanya apa aku pakai skincare, ya aku pakai skincare yang betul-betul itu cocok dengan cuaca seperti ini. Jadi sunscreen itu nggak bakal ketinggalan dari hidup saya teman-teman. Jadi setiap pagi saya pakai sunscreen, dan itu pasti dibutuhkan sekali. Apa di sini cuacanya panas, jadi aku pakai sunscreen dalam satu hari itu biasanya 3 kali teman-teman. Jadi gunakan SPF-nya tuh yang usahakan 45-50 ke atas plus gitu, jadi tripnya. Tuh, jadi ini tambak yang aku jaga dengan yang ini sekarang lagi panen. Tuh, ini kondisi tambak kalau panennya teman-teman. Jadi kalau ada yang berprasangka bahwa kalau dilihat kan dari keadaan air yang penuh seperti ini tuh kayak semuanya itu dalam kelihatannya, padahal itu tidak teman-teman ya. Jadi satu kali lagi, perasaan aku pernah menjelaskan ini, tapi aku jelaskan ulang ya. Sebenarnya tambak tuh yang dalam hanya di bagian pinggir-pinggir begininya teman-teman ya, di bagian pinggir-pinggir ini. Kalau petambak sebut tuh biasanya parit-paritnya itu seperti ini teman-teman, cuman di bagian sampingnya aja yang dalam. Lihat di tengahnya tuh dia sebenarnya dalam teman-teman, tuh dia dangkal. Jadi jangan dikira kalau dilihat airnya penuh begini tuh kelihatan semuanya dalam ya, tadi tuh enggak. Yang dalam tuh cuman di pinggirannya dan di depan pintunya. Sedangkan kalau di tengahnya tuh dia dangkal seperti ini teman-teman. Tuh lihat, kalau airnya berkurang kan kelihatan kan. Jadi seperti itu teman-teman. Tuh. Jadi tambak tuh kelebihannya ya, lihatlah pemandangan ini di sini. Tuh, awan-awannya seperti itu tuh. Ya kan, awannya yang indah dengan hijaunya tanaman-tanaman nipah. Dan biasanya burung-burung bangau yang putih itu indah banget, apalagi kalau sore hari teman-teman, itu sangat indah. Dan kalau teman-teman bertanya di sini tanaman apa aja yang bisa didapat ya, di sini yang paling populer itu ya pastinya nipah ya. Dan mangrove di sini juga banyak teman-teman ya, biasalah kalau seperti tempat sepertinya pastinya mangrove itu banyak. Mangrove, pohon kelapa juga di sini banyak. Wah, pohon kelapa tapi buahnya tidak ada ya, sudah tahu ya penyebabnya apa, itu pastinya monyet teman-teman. Jadi di sini tuh banyak nipah dengan pohon mangrove-nya. Jadi
Kalau teman-teman bertanya apakah di sini ada penghuninya, ya pastinya ya. Lautan Kalimantan itu siapa yang tidak kenal dengan penghuninya teman-temannya, apalagi di Muara itu pasti ada banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah tidak bahaya, ya pastinya ya bahaya ya, kalau kita tidak tahu kalian mereka di mana. Sedangkan kita kerjanya di air ya, jadi setiap kita mau bekerja itu ya Bismillah aja, insya Allah kita akan nyembuhin, karena kita betul-betul nggak tahu ya keberadaan mereka di mana, apakah mereka di sini atau di sana, apa kita pas-pas di berdekatan dengan mereka tapi kita nggak lihat, ya pastinya ya, karena binatang buas seperti itu tuh mereka memang nggak langsung menyerang ya teman-teman. Mudah-mudahan nggak pernah amit-amit ya Allah, jauhkanlah suami saya dari segala mara bahaya. Jadi sebenarnya itu nanti mereka merasa terancam tuh baru mereka menyerang teman-teman. Jadi kalau mereka tidak merasa terancam juga tidak bakalan diserang juga. Jadi selama kita mengganggu keberadaan mereka, insya Allah mereka tidak akan mengganggu keberadaan kita di sini teman-teman. Seperti itu. Jadi itu ya, pohon-pohon nipah ya yang bisa ditemukan di sini, pohon-pohon nipah yang paling populer dengan mangrove tuh. Itu tuh mangrove ya teman-teman tuh yang kelihatan batang nih. Ini juga adalah rumah monyet teman-teman. Itulah makanya kenapa di sini banyak monyet, karena kami tuh berdampingan dengan rumah mereka. Mereka tuh tinggalnya di sana teman-teman. Tuh. Jadi bagaimana cara kami bisa mengusir mereka tanpa menyakiti itu susah, karena mereka tinggal di sana teman-teman, di mangrove. Jadi hanya kita bisa beradaptasi dengan mereka teman-teman. Tumbuhan apa lagi tuh kayak ini rumput-rumput apa sih? Kalian bisa kasih tau nggak nih? Tuh, tanaman-tanaman seperti itu. Oh, dengan rumput-rumput apa ya? Kayak rumput-rumput hai dulu, hai. Jadi dengan kayak rumput-rumput ini, aku suka lihat rumput ini ya teman-teman. Ini kalau kelihatan seperti itu kayak apa ya, kayak nggak indah ya, tapi kalau mereka tuh cuma tumbuh satu-satu, maksudnya kayak hanya satu doang yang tumbuh di situ, tuh indah, kayak apa ya, kayak indah aja gitu kelihatannya tuh. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau mungkin yang orang awam ya, yang mungkin orang kota yang betul-betul nggak pernah melihat, nggak pernah tinggal di suatu tempat yang seperti itu, pasti bertanya-tanya kenapa bisa sebetah itu di sini ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau betah sama tidak betahnya itu tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita untuk beradaptasi di tempat seperti ini teman-teman. Karena kalau kita betul-betul hanya diam bengong meratapi nasib, itu pasti kita akan bosan dan pasti akan jenuh dan bahkan bisa stres. Karena di sini betul-betul ada hiburan yang bisa kita ambil gitu, kayak ya kalau sekitar misalnya kalau kita di desa-desa itu ya, kalau kita lagi bete di rumah atau lagi malas ngapa-ngapain tuh butuh hiburan, pasti kita pergi ke tetangga atau kita panggil teman untuk cerita di sini. Kalau di sini kita mau panggil tetangga di mana, karena sini sama sekali nggak ada tetangga, nggak ada teman, karena sini tuh jauh dari kota teman-teman. Sedangkan rumah aja sini tuh bisa dihitung pondok tambak, sedangkan manusianya yang hidup sini tuh bisa dihitung juga dengan jari teman-teman. Jadi kalau tinggal di tempat seperti ini tuh pokoknya kalian harus mencari hiburan, bagaimana kalian bisa terhibur, bagaimana kalian benar-benar bisa mendapatkan suatu hal yang mungkin terhindar dari segala itu. Pertama tuh dari stres, pasti kan stres banget kalau memang orang-orang yang tidak terbiasa hidup dengan alam yang seperti ini teman-teman ya. Ini betul-betul tinggal di alam, betul-betul di alam, karena kita masih bersama hewan-hewan yang liar teman-teman. Itu kayak monyet berang-berang, di sini kita bisa ketemukan monyet, berang-berang, ular kobra ya, pastinya kalau Kalimantan itu ya pastinya kobranya itu ya pasti ya populer juga. Kobranya dengan predatornya ya, pertama lautan Kalimantan itu ya banyak predatornya ya. Jenis-jenis ular di sini kita bisa dapat, jenis-jenis ikan. Awal aku sampai di sini tuh aku ngeh banget lihat monyet, padahal orang-orang di sini tuh sudah terbiasa. Karena aku kalau di kampung tuh lihat monyet tuh kayak ya kan di kampung tuh nggak ada monyet teman-teman, kecuali kita lihat topeng monyet yang dibawa orang-orang. Jadi aku sampai sini tuh kayak monyet segini banyaknya. Jadi aku juga kayak cengang aja gitu kan, selama kelamaan ini sudah kebiasaan dan kenakalan mereka teman-teman. Jadi di sini tuh air sampai di bawah rumah ya teman-teman. Tuh, jadi kalau air lagi naik tuh dia pasti akan sampai ke bawah rumah. Tuh air sudah turun. Lebat banget sudah nipah dekat rumah tuh. Biasanya di sini tuh kalau lebat banget aku suruh pak suami untuk tebas ya, karena terlalu risih kelihatannya kalau terlalu tutup teman-teman. Seperti itu. Lihat ya, hiburan saya salah satu hiburan saya nih. Dua bocil ini selalu berkelahi aja kerjanya. Dayan, no, jangan ribut. Hai dulu. Hai. Jadi kalau ada bertanya ini bocil sejak kapan jadi ketambak. Jadi waktu saya hamil tuh dia jadi di sini teman-teman. Dia jadi di sini
Dan nanti perutku kemarin tuh umur 8 bulan baru saya keluar dari tambak teman-teman. Jadi itu benar-benar dia anak tambak deh nih. Dan pas saya sudah melahirkan dia umur 4 bulan saya kembali masuk lagi ke sini. Jadi jangan tanya lagi kenapa dia sudah terbiasa, karena memang dia jadi di sini dan besar di sini juga teman-teman. Sekarang dia umurnya sudah 1 tahun lebih, 1 tahun 3 bulan 4 bulan. Jadi dia tumbuh besar di sini teman-teman. Dan dia juga terbiasa. Bocil saya kenapa bisa sebetah itu karena dia jadi di sini teman-temannya. Aku tuh waktu pas baru nikah sama pak suami tuh sudah langsung masuk ke sini karena suami saya sudah lama di sini teman-temannya. Dan awal saya kenalan sama dia itu memang dia kerja di sini dan aku tahunya dia kerja di tambak teman-teman. Jadi pas saya awal nikah saya langsung masuk di sini karena betul kalau di luar kami tidak tempat tinggal karena pak suami juga tidak ada rumah, dia cuma ngekos. Jadi kami putuskan untuk masuk di sini teman-teman untuk temani suami saya untuk kerja. Pas saya di sini hamil 8 bulan perut saya baru saya keluar keterakan untuk melahirkan. Saya ngontrak di luar selama 1 tahun, tapi hanya berapa bulan saya tempati, saya tinggalkan. Setelah melahirkan umur 4 bulan si bocil saya kembali masuk ke sini lagi teman-teman. Jadi setelah si bocil umur 1 tahun lebih itu baru saya aktif bisa keluar masuk dari tambak ke tarakan karena dia sudah alhamdulillah sudah bisa anteng di speed teman-teman. Jadi jangan tanya kenapa si bocil betah karena dia jadi di sini dan besar di sini teman-teman. Jadi tips dannya mungkin sekian dulu teman-teman, curhatan hati saya, bukan curhatan ya, cuman aku memberikan sedikit lagi penjelasan tentang tempatnya seperti sekarang. Mungkin ada yang lihat itu tempat apaan coba seperti itu kan, mungkin yang baru masuk di YouTube ini supaya nggak bingung. Jadi aku jelaskan lagi, sebenarnya saya sudah menjelaskan dari YouTube, dari awal-awal YouTube saya ya, dari masih nama YouTube saya itu Keluarga Bupan hingga berganti menjadi Selena Bersam. Jadi makasih buat semuanya teman-teman. Jadi yang sudah subscribe terima kasih, buat yang selalu dukung dan selalu komen terima kasih banyak, orang-orang baik, mudah rezekinya lancar, dan terima kasih selalu mendukung akun Kecenje. Tetap pantauin terus YouTube ini teman-teman ya. Jadi terima kasih buat semuanya dan sampai ketemu di next video. Bye bye dan assalamualaikum.